Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak, dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, dan di sini ada saya sendiri, Syafitra Mikarisma sebagai moderator, ada Yosi Oktavia Samosir, ada Yohana, Siti Nurhanisa Fitri, dan Yola Abdillah sebagai pemateri. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kami. Kepada Yola saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next slide. Oke, baik. Etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi aparatur pemerintah sering kurang tersentuh dalam kajian-kajian bidang administrasi publik yang dilakukan selama ini. Padahal kinerja pelayanan publik sangat ditentukan oleh etika penyelenggara negara yang melaksanakan pelayanan kepada publik atau masyarakat. Apabila penyelenggara memahami dan menerapkan etika dalam menyelenggarakan pelayanan publik secara benar, maka kinerja pelayanan diharapkan akan meningkat dan memenuhi keinginan masyarakat yang dilayani. Sebaliknya, apabila dalam beretika tidak dipahami, dihayati dan dilaksanakan secara benar, maka kinerja pelayanan publik menjadi buruk dan akan timbul banyak pengaduan dari masyarakat yang dilayani. Adapun tujuan dari pelayanan publik diantaranya adalah menyediakan barang dan jasa yang terbaik bagi masyarakat. Barang dan jasa yang terbaik adalah memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik yang terbaik adalah yang memberikan kepuasan terhadap publik kalau perlu melebihi harapan publik. Isu tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas, sebagaimana terdapat di negara maju. Telah disadari oleh berbagai pihak bahwa salah satu kelemahan dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Perbuatan melanggar moral atau etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik sulit ditelusuri dan dipersoalkan karena adanya kebiasaan masyarakat kita melarang orang membuka rahasia atau mengancam mereka yang mengadu. Sementara itu, kita juga menghadapi tantangan ke depan semakin berat karena standar penilaian etika pelayanan terus berubah sesuai dengan perkembangan paradigmanya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur terkait perilaku pelaksana dalam pelayanan. Pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut: adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun, dan ramah, tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, patuh pada pemerintah, atasan sah, dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara. Ada beberapa kebijakan yang mesti ditempuh oleh pemerintah guna mencegah korupsi pelayanan publik, yakni mengadopsi teori pencegahan kejahatan seperti situational crime prevention, memperkuat etika dan tata kelola birokrasi melalui good corporate governance, pemberian sanksi yang tegas bagi birokrat yang menerima. Oke, baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih kepada pemateri kami, Yola. Dan mungkin dari teman-teman ada yang kurang jelas apa, ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Izin bertanya, Baik, kepada Dinda dipersilakan. perkenalkan nama saya Dinda Astiamonik dari Prodi RMIK dari kelompok 1. Izin bertanya, apa efektivitas yang dialami pada masyarakat jika pemerintah gagal melakukan pencegahan korupsi dalam layanan publik ini? Terima kasih. Boleh tolong diulang lagi, Dinda, atas pertanyaannya, soalnya belum selesai dicatat. Apa efektivitas yang dialami pada masyarakat jika pemerintah gagal melakukan pencegahan korupsi dalam layanan publik ini? Baik, Dinda, terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan?
Izin menjawab pertanyaan dari Dinda. Tadi Dinda bilang apa sih dampak kalau misalnya pemerintah itu gagal dalam melakukan pencegahan korupsi terhadap pelayanan publik. Otomatis juga kalau misalnya pemerintah gagal dalam mengatasi tindak korupsi yang ada pada pelayanan publik, berdampak kepada masyarakat, yaitu masyarakat kurang percaya akan pemerintahan lagi. Lalu tingkat kemakmuran di masyarakat juga semakin menurun. Lalu setelah itu akan banyak sekali dampak-dampak negatif yang bisa terjadi terhadap pemerintahan, dampak negatif dari masyarakat ke pemerintahan. Ya seperti saya bilang tadi, kayak masyarakat tidak percaya lagi terhadap pemerintahan, masyarakat banyak yang merasa tidak tidak puas terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap pelayanan publik seperti itu. Makasih. Baiklah teman-teman, jika apakah untuk Saudara Dinda jawaban dari Yola bisa diterima? Ya udah. Baiklah, jika dari teman-teman tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami akan menutup presentasi dari kami, dari kelompok 5. Apabila ada salah kata dari kelompok 5, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.